Hari ini saya ingin berbagi satu tema yang waktu saya dihubungi tentang tema ini saya langsung terkejut karena mau digali dari buku favorit saya, satu dari buku favorit saya dan satu dari penulis rohani yang saya kagumi, Bapak John Ortberg. Dan buku ini sudah menginspirasi saya. Jadi waktu diberikan tema ini, apalagi bab 5 yang akan kita gali bersama hari ini, kita akan lihat bersama. Ini sungguh memberikan inspirasi yang baik sekali untuk sebuah gereja menjadi sebuah komunitas yang hidup. Sebuah komunitas yang saya selalu gunakan bahwa seringkali ada gereja yang gereja beras sama gereja nasi. Apa bedanya beras sama nasi? Kalau beras itu mentah, tidak bisa dimakan, keras. Kalau dilempar dia tercecer berantakan, tapi kalau nasi lekat, erat ya. Berarti untuk beras jadi nasi harus diapain? Dimasak, dipanasin, dididihkan, dan itulah gereja. Jadi rice cooker di mana kita beras-beras yang tadi tercecer dilekatkan jadi satu dan jadi nasi yang siap jadi makanan buat banyak orang. Amin. Mari kita sama-sama berdoa mohon pimpinan Tuhan untuk renungan kita malam ini. Tuhan, kami katakan semua baik tapi harus kami akui. Kami lebih suka mereka-rekakan segala sesuatu untuk keburukan. Tetapi Engkau mereka-rekakan segala sesuatu justru untuk kebaikan. Bahkan Engkau bekerja lewat segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami, anak-anak-Mu. Malam ini Tuhan, bukakanlah mata rohani kami, celikanlah itu oleh firman Tuhan, agar makin kami melihat segala kebaikan Tuhan yang Engkau ingin nyatakan lewat komunitas kami, lewat tempat di mana kami bertumbuh bersama di gereja ini. Tuhan pimpin dan sertai. Roh-Mu yang kudus pandu kami, supaya tercerahkan pikiran kami menerima firman Tuhan, sekaligus menginspirasi hidup kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam keseharian kami. Tuhan, sekalipun kami suka mereka-rekakan yang buruk, segalanya di dalam hidup kami, Tuhan, Engkau Sang Maha Baik sedang memperbaiki hidup kami. Karena itu perbaikilah kami lewat firman Tuhan malam ini. Kuatkanlah hamba-Mu yang akan berbicara, bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu yang kudus. Dan setiap kami yang mendengarkan, taruhkan hati seorang murid yang mau belajar, mata seorang hamba yang mau melihat kepada tuannya, tangan yang mau melakukan sabda Tuhan, kaki yang pergi menghampiri orang-orang yang membutuhkan sabda itu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus Kristus, sabda hidup itu kami berserah diri. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat buku Everybody's Normal Till You Get to Know Them, ini diterbitkan sudah 2 edisi ya. Yang saya bawa ini adalah edisi yang revise ya, edisi yang udah lebih baru. Dan edisi yang lama itu saya lebih suka covernya. Maaf kenapa saya soroti cover dari sebuah buku. Dulu pekerjaan saya adalah merancang cover buku waktu di Literatur Saat. Karena sering rancang cover buku, lalu lama-lama saya jadi pelayanan di sana, saya senang sekali melihat cover. Saudara, saya mau tunjukkan satu hal yang menarik dari cover buku ini. Itu yang berbaju merah, itu adalah si penulisnya. Ini Pendeta John Ortberg ya. Dia penulisnya dan perhatikan bagaimana dia selalu membuat covernya untuk edisi yang perdana ya. Kalau yang ini menurut saya lebih sederhana, tapi kalau yang itu lebih rumit, kompleks, tapi lebih indah menurut saya ya. Everybody's normal till you get to know them. Dan dia berdiri sebagai huruf I ya, huruf I. Ada makna ya, si penulis ini mau mengatakan bukan saja I am the author of this book, saya penulis buku ini, tapi mau memberitahukan satu hal yang penting tentang sosok manusia. Ya, ini cover depannya, tetapi kita akan lihat cover belakangnya di layar kedua nih ya. Inilah cover belakangnya ya. Cover belakangnya ini John Ortberg, si penulis buku ini disorot dari belakang. Dan perhatikan apa bedanya yang ini dengan yang ini ya. Kita lihat dulu ya sisi covernya ini ya. Yang ini dia berdiri gagah dan tampaknya memang begitu ganteng ya, dengan baju merah putih ya. Kalau ibaratnya dia berdiri di depan kita akan siap dikerek pada saat proklamasi karena baju yang merah putih. Tapi saudara, pada waktu kita lihat di layar belakangnya atau cover belakangnya, saudara perhatikan ada apa itu di belakang punggungnya. Ada yang mau beri pandangan? Ada apa di balik kaos yang dia kenakan saudara-saudara?
Ada apa saudara? Itu tag atau biasanya kalau baju baru yang lupa dilepas mereknya tuh masih tergantung di sana gitu. Dan itu tidak tampak ketika lihat dari depannya. Tapi begitu lihat dari belakangnya baru kelihatan, waduh ini baju baru belum dilepas ya. Ada tag di sana, ada karton yang biasanya menjelaskan jenis baju ini dari bahan apa, lalu kemudian bagaimana untuk mencuci, membersihkannya, lalu kemudian bagaimana menyetrikanya ya, terbuat dari bahan apa. Selain itu juga ada penjelasan made in di mana, dibuat di mana ya, dan segala macam mereknya ada di sana. Ibaratnya yang ada di sana itu adalah identitas dari baju yang dia kenakan ya. Dan ini yang sebenarnya John Ortberg mau komunikasikan lewat cover depan dan belakang bukunya ini yang edisi perdana, yaitu bahwa itulah manusia ya. Kenapa diberi judul semua orang tampaknya normal ketika kita lihat dari jauh ya. Kita lihat dari jauh tampak normal. Saudara lihat saya nih tampaknya normal, baik-baik saja ya. Look handsome gitu ya. Saudara lihat toleh-toleh kanan kiri itu semua beautiful ya, cantik, gagah, ganteng gitu ya. Tetapi kalau kita sudah hidup bersama dengan dia dan kita sudah dekat dengan dia, kita akan ketemu abnormalnya saudara ya. Yang suami istri sebelum menikah, wah semua tampak madu, begitu ketemu menikah, wah sehari-hari mulai ketemu racunnya di sana begitu ya. Dan mulai ketemu abnormalitinya, ketidaknormalannya. Dan ini sebenarnya mau dikomunikasikan lewat buku ini. How to get close, bagaimana kita bisa menjadi dekat ya tanpa kita terluka ya. Saya awali di cover ini, letakkanlah batu-batu penolakan ya. Ini bab yang kelima ini mau menjelaskan kepada kita tentang meletakkan batu-batu penolakan kita dan ubahkan itu jadi batu-batu yang justru mengarahkan seseorang from rejection to redirection ya, from rejection to redirection, dari penolakan menuju kepada pengarahan ulang atau pengarahan kembali dari penerimaan, acceptance yang akan kita bahas hari ini, yang di dalam penerimaan itu ada introspection, pemeriksaan diri, dan di dalam penerimaan itu juga ada repentance, pertobatan. Dan ini sebenarnya yang mau disampaikan lewat buku ini, khususnya di bab 5 tentang penerimaan ya. Premis dari buku ini mau mengatakan bahwa tidak ada satupun dari kita itu yang normal menurut definisi Allah. Tidak ada satupun. Ya, semua kita memiliki sisi-sisi gelap, sisi-sisi buruk yang mungkin orang lain tidak bisa lihat. Karena kita di gereja terbatas, nggak everyday ketemu, hanya pada saat pertemuan semacam ini, dan kedalaman kita atau hidup bersama dengan kita itu baru kita bisa ketahuan ini aslinya kayak apa. Saya belajar ini di saat saudara waktu saya kuliah di seminari. Waktu masuk, waduh awal bulan tuh bener-bener masa retreat, masih smiling, baik, ramah. Tapi mulai terjadi, ada yang ribut di asrama, ada yang maaf saling berantem, ada yang pernah sampai pecahkan piring, marah-marah. Wow, mulai kelihatan tanduknya, taringnya, cakarnya, semua kelihatan saudara. Dan ini sebenarnya mengisyaratkan kepada kita tentang sebuah komunitas, sebuah friendship, yaitu sebuah komunitas yang sebenarnya tidak ada kepura-puraan. Makanya tema minggu lalu adalah authenticity ya, sebuah wajah yang tanpa topeng, unveiled face, di mana kita benar-benar bisa authentic friendship itu berangkat dari authentic of yourself ya, authenticity of yourself. Jadi kita yang tidak berpura-pura. Dan inilah sebuah friendship atau fellowship yang benar-benar berada di dalam satu jalur kebenaran, bukan sekedar hubungan baik, tapi sebuah hubungan di mana kita benar-benar tidak berpura-pura satu dengan yang lain, otentik. Dan hari ini ya, yang kedua kita mau bahas tentang acceptance ya, penerimaan. Dan ini merupakan satu hal yang saya mau katakan bahwa seperti yang John Ortberg katakan, manusia dengan sesamanya itu seperti landak, saudara. Landak yang kalau mau dekat ya, sebenarnya mau jabatan tangan, mau berdekatan, tapi saling menusuk. Sehingga dikatakan bagaimana supaya landak itu berkembang biak. Digambarkan dalam bab pertama, mungkin nggak dibahas ya di dalam tema-tema kebaktian doa ini. Dalam bab pertama dikatakan bahwa landak untuk bisa berdansa, maka dia harus menghadapkan bagian tubuhnya yang tidak ada durinya. Ya, sudah tahu landak itu bagian berdurinya itu tuh di bagian punuknya ya, punggungnya, dan bagian badannya ini tidak ada duri. Sehingga pada saat dia namanya dansa landak ya, dansa landak.
Landak yang seperti menari, dia harus atur sedemikian rupa, berdekatan tapi tidak saling menusuk. Nah, inilah sebenarnya seninya berhubungan. Ya, kita punya kekurangan, kita punya kelemahan, kita punya abnormality, ketidaknormalan. Tetapi bagaimana kita bisa menjalin sebuah hubungan yang baik walaupun dengan orang yang berbeda, yang mungkin pernah menusuk kita, pernah melukai kita. Tetapi ada penerimaan di sini. Ya. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat tidak satu pun dari kita ini normal di dalam pandangan Allah, dan semakin kita dekat satu dengan yang lain, semakin kita akan melihat secara gamblang akan duri-duri dari orang yang bersama kita tinggal. Jadi lebih kentara, lebih kita tahu, oh ini ternyata ya. Mungkin kembali lagi ilustrasi orang sudah menikah, awal mula masih baik-baik, tapi begitu sudah menikah mulai ketahuan, aduh ternyata aroma badannya ya, aduh ternyata ya dia ini joroknya minta ampun, misalnya begitu ya. Aduh kalau tidur itu wow rame sekali gitu ya, semua ada nada di sana dalam ngoroknya begitu ya, dan mulai kita akan menemukan, dan ini sebenarnya sebuah true fellowship, sebuah true friendship, sebuah true yang otentik yang tidak berpura-pura ya. Nah, sekarang di dalam ini cover yang kedua saudara ya, dari buku ini saya besarkan ya. Semua orang normal sampai engkau bisa mengenal lebih dekat baru ketahuan ketidaknormalannya. Dan di dalam babak kedua ada 4 bab ya, yaitu bagaimana kita bisa mendekat tanpa terluka ya. Kalau minggu lalu tentang authenticity ya, sebuah wajah yang tak bertopeng, unveiled face. Hari ini bicara soal acceptance ya, put down your stones. Kenapa dibilang put down your stones? Taruh atau letakkanlah batu-batumu, batu apa nanti kita akan lihat. Dan yang ketiga nanti minggu depan adalah empathy ya, sebuah seni membaca orang, membaca bagaimana kita berempati dan I feel what you feel, merasakan apa yang orang rasakan, tidak melukai perasaan orang karena kita tahu perasaan dia dan kita juga mau menyelami perasaan dia tanpa melukai perasaan dia ya. Lalu yang terakhir nanti dalam babak yang ini adalah konflik, yaitu bicara komunitas itu selalu akan berhadapan dengan konflik. Ada seorang yang mengadakan plesetan begini, di mana 1 atau 2 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan hadir. Amin? Amin? Amin ya. Tetapi ada yang bilang begini, sekalipun 1 atau 2 orang berkumpul dalam nama Tuhan, konflik juga hadir. Amin enggak? Nah, ragu kan jawabnya ya. Tapi pada dasarnya begitu. Ketika kita hidup bersama, mulai kita ketemu gesekan-gesekan, konflik. Tapi ini justru sebenarnya salah satu cara untuk membuat sebuah true friendship, true fellowship. Bukan sebuah persekutuan yang pura-pura, tapi persekutuan yang benar-benar real. Ya, kita akan lihat sekilas ya, ada satu video beberapa menit yang sebenarnya ini dari bacaan Yohanes 8 ayat 2 sampai 11. Bisa ditayangkan sejenak ya. Guru agama dan orang-orang Farisi membawa masuk seorang wanita yang kedapatan berzina dan menyuruhnya berdiri di hadapan mereka. Guru, wanita ini tertangkap basah ketika dia sedang berbuat zina. Hukum Musa memerintahkan bahwa wanita semacam itu harus dilempari batu sampai mati. Bagaimana pendapat guru? Mereka menanyakannya untuk menjebak Yesus agar dapat menyalahkannya. Tetapi Yesus hanya menunduk dan menulis dengan jarinya. Ketika mereka terus mendesak, ia mengangkat kepalanya. Siapapun yang merasa tidak pernah berbuat dosa, biar dia yang pertama yang melemparinya. Kali ini dia membungkuk dan menulis di tanah.
Mendengar itu, mereka semua pergi, satu persatu, mulai dari yang tertua. Tinggal Yesus sendiri dengan wanita yang masih berdiri di situ. Ia berdiri. Di mana mereka? Tidak adakah yang menghukummu? Tidak ada, Tuan. Aku juga tidak akan menghukummu. Pergilah. Jangan berbuat dosa lagi. Kisah ini sudah tidak asing lagi buat kita. Kisah tentang seorang perempuan bersinah dibawa ke hadapan Yesus. Memang tujuannya mau ngetes bagaimana Yesus. Memojokkan Yesus waktu itu. Serba salah memang. Kalau Yesus menjawab, rajam pakai batu perempuan bersinah itu, dia melanggar hukum Musa. Karena di dalam imamat, dalam kitab perjanjian lama ada yang memberitahukan kalau bersinah harus dirajam dengan batu. Dan kalau dia bilang jangan rajam, dia akan menolak hukum Musa yang sebenarnya dipatuhi oleh orang-orang yang membawa perempuan itu. Tapi kalau Yesus jawab untuk lalu kemudian rajam, itu bertentangan dengan ajaran yang dia sebutkan tentang hukum kasih, saudara. Kasihlah Tuhan Allahmu, sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini dua hal yang sebenarnya tampak bertentangan, tetapi Tuhan mau memberitahukan tentang hukum Taurat yang sebenarnya nafasnya adalah kasih, jiwanya adalah cinta. Bukan satu kebencian, bukan adanya hukum untuk menghakimi, bukan adanya aturan untuk justru mencari-cari orang yang melanggar, bukan adanya undang-undang lalu kemudian mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Tetapi ini yang dilakukan orang-orang beragama pada waktu itu, dan maaf hari ini masih banyak orang beragama bahkan termasuk dalam gereja memperlakukannya seperti itu. Ada aturan, ketika lalu kemudian aturan itu dipakai untuk menilai dan menghakimi orang. Tapi perhatikan saudara-saudara ya, saya coba highlight di dalam ayat-ayat ini, khususnya yang saya highlight merah di situ. Perhatikan bagaimana sikap orang-orang yang membawa perempuan itu kepada Yesus. Dikatakan Rabi, wah panggilannya luar biasa nih, masih panggil Yesus Rabi. Dikatakan perempuan ini tertangkap basah ketika berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apa pendapatmu tentang hal ini? Saudara, ini benar-benar pertanyaan yang memojokkan. Pertanyaan yang sebenarnya orang-orang ini berharap Yesus menjawab sesuatu yang akhirnya memang serba salah. Seperti yang tadi saya katakan. Tetapi apa yang ada di dalam benak orang-orang yang membawa perempuan bersinah itu? No acceptance, nggak ada penerimaan. Yang ada adalah rejection, penolakan. Orang bersalah harus dihukum. Kalau bisa mati, pakai batu. Dan saudara-saudara perhatikan bagaimana sikap Yesus. Bagaimana jawaban Yesus. Yang ada di dalam benak ahli Taurat dan orang-orang yang membawa perempuan bersinah itu adalah apa? Rejection, no acceptance. Dan ini yang sebenarnya merusak sebuah persahabatan, sebuah keluarga, sebuah komunitas. Ketika ada penolakan. Tadi pemimpin pujian kita dalam salah satu pokok doanya, kita berdoa bersama untuk supaya semua orang yang ada di gereja ini bisa merasa betah, bisa merasakan ada hubungan yang hangat, yang romantis tadi dikatakan di dalam Tuhan. Dan itu romantis bukan yang lalu kemudian pakai baju kembar, seragam kita dress code, lalu tadi sama-sama batik begini, bukan itu. Tetapi satu hal di mana kita saling menerima walaupun setiap orang punya name tag yang ada di belakang kayak bajunya John Oates tadi. Punya sisi yang kita sembunyikan, punya sisi yang mungkin gak kelihatan di mata orang. Tetapi di mata Tuhan kelihatan. Nah, orang-orang beragama ini terbiasa berdandan
dengan keagamaan mereka, tapi tidak jadi teladan lewat keagamaan mereka. Ini celakanya. Dan ini banyak dipraktikkan orang-orang yang notabene beragama. Dandannya keagamaan, tapi teladannya sama sekali kayak orang gak kenal Tuhan. Dan ini yang sering terjadi. Ini perusak sebuah true friendship. Dan kalau kita lihat berikutnya ya, jawaban Yesus. Ya benar ya. Nah, perhatikan sekarang highlight yang berikutnya. Di mana lalu kemudian Yesus tadi perhatikan dia menulis di tanah. 2 kali dia tulis di tanah di dalam ayat ini. Orang bertanya-tanya apa yang Yesus tulis. Ada yang mengatakan dia tulis agape katanya. Tapi ada yang kedua kali dikatakan Yesus itu menulis hukum Taurat. Ya, kalau lihat adegannya tadi dia tore-tore di di lantai ya, di debu-debu itu dia nulis sesuatu. Banyak penafsir yang menafsirkan tetapi kita tidak temu jawabannya apa. Tetapi kita baru ngerti jawabannya dan apa yang dia tulis itu, entah itu apa, tetapi maksud dari apa yang dia tulis itu adalah untuk memberitahu apa. Yang tertulis bukan untuk menghakimi. Yang tertulis justru untuk melayani dan mengasihi. Dia memberitahukan bahwa sabda Tuhan ditulis bukan untuk alat, oh ini pendosa, ini bebas dari dosa, oh ini orang benar, dia pantas jadi penatua atau jadi majelis, yang ini gak pantas, kita keluarin aja. Atau kita labelin orang, ini orang bermasalah, ini orang troublemaker, ini orang selalu ada di mana-mana, dia menjadi duri dalam daging. Wow, kita mulai dengan segala macam penghakiman dalam pikiran kita saja. Itu lalu kemudian merusak sebuah friendship atau komunitas. Sampai Yakobus mengatakan, hendaklah dalam akal budimu itu tidak ada yang namanya semangat penghakiman itu. Saudara, tetapi apa yang Yesus katakan? Kata-kata yang mengejutkan orang-orang yang rejection, no acceptance. Kata-kata Yesus adalah apa? Siapa yang tidak berdosa, yang tidak pernah berbuat dosa, dialah yang memukul pertama kepada perempuan itu. Harusnya siapa yang pantas mukul, saudara? Harusnya siapa? Yesus. Dia yang tidak berdosa. Tapi dia tidak menghukum, bahkan tidak mengambil satu batu pun untuk dia timpukan kepada perempuan itu. Ini ada penafsir yang mencoba membandingkan batu dengan tulisan di atas pasir oleh Yesus. Apa karakternya? Batu itu sesuatu yang keras dan bisa melukai. Batu ketemu batu, lempar batu, perang batu, sudah terjadi perang di sana. Tapi pasir itu sesuatu yang lembut, tapi di dalamnya punya makna. Pasir adalah sesuatu yang dia bisa justru menunjukkan satu kelemah lembutan. Di dalamnya ada penerimaan. Pasir kalau ditaruh di atas wadah yang berbentuk seperti gitar begini, dia akan bentuknya seperti gitar. Ditaruh yang bentuk segitiga, pasir itu akan menjadi semacam air, dia juga bentuknya seperti segitiga. Sangat kontekstual. Sementara batu kalau ditaruh dimanapun tetap batu. Kakunya minta ampun, kerasnya setengah mati. Tapi pasir lunak. Saudara, apa yang Yesus lakukan dengan menulis di atas pasir punya pesan yang luar biasa. Dan yang menarik lagi, perhatikan bagaimana saya coba highlight. Setelah udah semua, gak ada yang mau lempar batu, lalu kemudian dia hampiri perempuan itu. Tidak adakah yang menghukum engkau? Perempuan itu bilang tidak ada. Dan disinilah acceptance from Jesus. Penerimaan dari Yesus itu. Untuk membuat dia dekat. Untuk membuat dia makin mau didekati dan orang mau dekati dia. Kenapa? Karena dia menerima orang berdosa luar biasa. Saudara, label orang berdosa sebenarnya yang menyebutkannya bukan Yesus dan Tuhan sama sekali. Tetapi manusia kepada sesamanya. Gelar pendosa itu adalah antar kita. Tuhan menyelamatkan orang berdosa. Tanpa menuduh dan mengatakan, hai kamu orang berdosa. Tak ada kata itu. Dia ada katakan, celakalah hai engkau. Orang-orang ahli Taurat Farisi. Kenapa? Karena mereka buta oleh dosa mereka yang mereka nggak tahu kalau itu dosa. Mereka pikir mereka udah berbuat yang benar dengan mentaati hukum. Tapi sebenarnya penuh kepongahan. Dan perhatikan bagaimana jawaban Yesus, aku tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Saudara-saudara, John Ortberg mengatakan di dalam bukunya, kita seringkali memang melihat dosa itu ada 2 kategori, dia bilang ya. Ada 2 kategori. Ada dosa kedagingan, sins of flesh. Ini dosa yang kelihatan.
dosa-dosa kedagingan ini visible. Yaitu apa? Nafsu birahi. Lalu kemudian ada apa di sana? Kerakusan, orang makan sebanyak-banyaknya. Gluttony. Lalu ada juga drunkenness, mabuk, ya, mabuk oleh anggur. Dan juga salah satunya adalah malas. Ini dosa yang kelihatan, sin in flesh atau sin of flesh. Tetapi ada dosa yang kedua yang orang bahkan jarang untuk membahasnya. Karena ini gak kelihatan. Sin of spirit. Dosa roh, yaitu pride, bermegah diri, arogansi, pongah, self-righteousness, membenarkan diri sendiri, dan judgmentalism, yaitu semangat menghakimi dan menilai dalam diri kepada orang lain. Dan ini yang menyebabkan lalu kemudian true fellowship tidak akan terjadi. Ini tersembunyi. Rasanya jarang ya saudara. Saya jarang dengar juga gereja yang lalu kemudian membuat seorang pendeta itu menanggalkan kependetaannya karena kepongahan. Nggak ada. Karena perbuatan amoral, iya bisa. Karena dia mungkin menggelapkan uang atau mungkin bermasalah dalam perselingkuhan atau persinahan. Atau mungkin nggak mesti pendeta atau siapapun. Lalu kemudian didisiplin gerejawi, lalu kemudian dilayani, dikonsultasikan, dikonseling dan sebagainya. Biasanya ini sin of flesh aja. Bukan sin of spirit. Kenapa ini lebih sulit diperangi kalau kita lihat seperti gunung es itu sesuatu yang ada di bawah permukaan laut dan itu tidak kelihatan. Ini dia abnormality kita. Ada sin of spirit dalam diri kita yang kita seringkali gak sadari. Kesombongan gak pernah disadari oleh seseorang. Kalau dia udah sadar dia sombong, dia udah gak sombong lagi. Saudara, ini yang menjadi tanda awas di dalam kita membahas tentang dosa. Sin of flesh lebih susah diperangi karena tak kelihatan, invisible. Tapi ini lebih berbahaya. Ini peperangan rohani kita. Saudara, sekarang pertanyaan reflektif buat kita. Apakah gereja kita ini adalah gereja dari para pelempar batu? Atau gak usah bicara gereja, apakah saya jadi salah satu pelempar batu? Di rumah tangga saya, di tempat kerja saya, dalam saya bermasyarakat, di gereja saya jadi pelempar batu? Atau seperti Yesus pemeluk orang berdosa itu, yang tidak menghukum, tapi juga menegaskan pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Saudara, jawab kepada diri kita sendiri. Secara lembaga kita coba jawab, apakah gereja kita gereja the stone throwers? Gereja yang jemaatnya adalah orang-orang yang melempar batu seperti orang-orang beragama tadi yang begitu dibutakan matanya oleh hukum-hukum agama mereka sampai enggak mempraktekkan hukum kasih. Mereka rejection, not redirection. Mereka menolak orang berdosa, padahal mereka sendiri berdosa. Tapi Yesus redirection, no rejection. Kenapa redirection? Karena Yesuslah satu-satunya pribadi dalam adegan tadi di Yohanes 8, bahwa dia adalah seorang yang menerima orang berdosa tanpa menyetujui dosanya, garis bawah. Bukan dia toleransi sama dosa. Dia tetap mengatakan, aku tidak menghukummu walaupun aku tahu kau berdosa. Tapi dia kasih imbuhan yang penting. Go and sin no more. Pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Saudara, kenapa gereja-gereja menghasilkan begitu banyak para pelempar batu, saudara? Buku ini mau mengajarkan kepada kita. Apa sih batu-batu kecil yang kita sering lemparkan? Yang sekali lagi ini sin of spirit. Gak kelihatan. Saudara, memang susah untuk kita tidak melempar batu. Penghukuman dan penghakiman itu John Orbe mengatakan telah mengakar kuat di dalam jiwa dan roh manusia. Ingat, pertama Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Mereka saling menghakimi. Perempuan itu ketika ditanya, mengapa engkau makan? Karena ini nih, iblis, ular itu menggodaku.
Lalu Adam ditanya, kenapa engkau makan? Perempuan itu memberikannya. Lihat, semangat menghakimi selalu berteman dengan semangat berbuat dosa. Ibaratnya kita udah jatuh, cari teman yang sama-sama jatuh. Ada temennya masuk penjara rame-rame, yuk. Saudara, semangat ini adalah semangat yang sebenarnya menjadi peperangan kita. Not judgmentalism. George Barna dalam salah satu bukunya yang menyoroti di Amerika ada fenomena unchurched Christian. Orang-orang Kristen yang gak mau ke gereja. Bukan karena gak punya gereja atau gak ada gereja di wilayah tempat tinggalnya. Tapi karena mereka melihat apa alasannya. Gereja sudah menjadi agent of judgmentalism. Salah satunya. Gereja menjadi gereja di mana orang-orang berpolitik di sana. Ada taktik yang lalu kemudian untuk supaya siapa kuat dia menang. Hukum rimba berlaku bukan hukum kasih. Sehingga akhirnya lalu banyak orang Kristen meninggalkan gereja. Saya lebih suka untuk di rumah saja. Jadi gereja rumahan. Jadi pribadi orang Kristen rumahan, bukan orang Kristen gerejaan. Saudara, kita justru harus paham bahwa tidak ada ruang di dalam komunitas pengikut Yesus bagi para pelempar batu. Maka Yesus mengatakan, siapa yang paling tidak berdosa, dia yang pertama lempar batu. Semua sebenarnya tahu mereka berdosa, cuman gak mau ngaku dirinya berdosa. No acceptance. Mereka gak bisa terima dirinya berdosa, tapi mereka menghakimi orang berdosa. Gak fair banget kan? Dan di sini kita lihat bahwa kita semua sebenarnya sudah terlalu rusak. Dan sebagai pendosa kita hanya punya dua pilihan. Mengakuinya atau menyangkalinya. Saya ingat seorang pendeta dosen di kampus saya waktu itu, dia bilang bahwa hanya ada dua orang berdosa. Pertama, orang berdosa yang sadar dirinya berdosa dan mengakui. Yang kedua adalah orang berdosa yang tidak sadar dirinya berdosa dan tidak mau mengakui. Merasa diri benar sendiri. Saudara, ini pertanyaan kepada kita. Apa sebenarnya batu-batu yang kita lempar dalam kehidupan sehari-hari, di komunitas, di friendship kita, di keluarga kita? Judgmental thoughts, pikiran-pikiran penghakiman. Diam-diam, kita gak ngomong, tapi kita menilai, kita menghakimi. Tanpa kita menemani dia bergumul dengan dosanya, bergumul dengan kesalahannya. Tapi kalau kita melihat ada ketidaknormalan dalam diri kita, dan kita lihat orang itu juga punya ketidaknormalan. Saudara, saya terkesan satu kali saya pimpin acara anniversary pernikahan usia 30 tahun dari sepasang suami istri di jemaat kami. Si suami bersaksi begini, dia bilang, istri saya itu sering sekali main HP. Jadi dia kemana-mana bawa HP, sambil ngomong sama saya juga dia suka main HP. Tapi saya gak marah, saya malah seneng, karena menunjukkan itulah istri saya. Justru kalau dia gak megang HP, saya jadi bertanya, ada apa nih? Ada yang tidak normal dari dia. Saudara, perhatikan si suami ini bersaksi sampai semua yang hadir ketawa. Si istri semua tersipu-sipu malu gitu ya. Maaf, saya bukan maksud itu gitu ya, dia balas gitu. Lalu si suaminya mengatakan apa? Suaminya bilang, enggak, you are still my wife ya. Engkau tetap istriku ya. Aku tahu kelemahanmu. Dan justru karena aku tahu kelemahanmu, aku tetap mengasihimu. Wow, so romantic. Ini romantiknya sesungguhnya. Saudara, kalau kita lihat batu apa yang kita lemparkan? Sikap superior, merasa diri lebih dari yang lain. Saudara, kalau ajak anak-anak main ke time zone tuh ada mainan yang masukin koin lalu kemudian muncul kepala beruang atau monster, kita mesti pukul kepalanya. Tahu ya, satu-satu dipukulin. Ya, makin banyak dipukul dia makin dapat skor dan makin bisa dapat kartu banyak gitu ya kalau main di sana. Saudara, itulah kita. Ketika kita udah mulai merasa superior sendiri, lebih dari yang lain, hati-hati, Tuhan lagi pukul kita. Kita tumbuh sama-sama, tapi tumbuhnya kayak kanker. Saudara, apa bedanya pertumbuhan sel kanker sama pertumbuhan yang normal? Pertumbuhan sel kanker merusak struktur tubuh. Tapi pertumbuhan yang normal dia menyatu dengan seluruh tubuh. Dan membuat sesuatu yang sirkulasi yang baik. Tapi kanker merusak sirkulasi itu. Hati-hati kita jadi sel kanker itu, saudara.
Yang ketiga, batu yang kita lemparkan seringkali adalah kata-kata ketidaksabaran. Sebuah ungkapan yang semua ingin serba cepat. Semua ingin serba, wah saudara kita harus bersyukur 2 tahun diizinkan pandemi saudara. Untuk supaya apa? Kita bersabar. Doanya kan apa? Tuhan kenapa lama banget pandemi ini, gue udah rugi abis-abisan. Saudara, Tuhan lagi latih kesabaran kita. Kalau belum beres-beres, belum jadi endemi hari ini juga Tuhan lagi latih kesabaran kita. Apalagi batu yang kita sering lempar, bitter resentment. Sebuah kemarahan atau kebencian yang penuh dengan kepahitan saudara. Dipenuhi dengan berbagai macam sebuah gejolak, kepahitan yang lalu kemudian itu terungkapkan lewat kemarahan. Tapi nah ini budaya timur, marah diam-diam. Di depan ramah, tapi dalam marah setengah mati. Dari depan memeluk, merangkul, dari belakang memukul saudara. Dan ini budaya kita, be careful. Yang terakhir, salah satu contoh batu yang kita lempar adalah little room for love. Sedikit ruang untuk cinta kasih. Kita menyediakan ruang justru untuk marah, untuk benci. Ujaran kebencian di sekitar kita sudah begitu laku keras. Dan kita membuat jadi pemasar-pemasar atau marketing-marketing kekerasan itu. Lewat ikut-ikutan memposting ujaran kebencian itu. Be careful. Itu batu yang kita bisa lempar. Atau kita buat orang menjadi pelempar batu berikutnya. Dengan kemarahan yang kita sudah tanamkan ujaran kebencian yang kita posting berkali-kali. Saudara, John Ortberg di dalam tiap babnya itu ada satu bahan evaluasi. Ya. Salah satu evaluasi ini, level of community. Ya, dibuat satu garis. Love and truth itu the center of our fellowship. Pusat dari persekutuan kita, pusat dari friendship kita. Spiritual friends kita itu ada di dalam love and truth. Dalam arti kita perlu mengasihi tapi dalam kebenaran, kita perlu menyatakan kebenaran tapi dengan kasih. Tetapi seringkali ada 2 ekstrim, ya, kanan kiri. Yang sebelah kiri itu adalah semangat judgmentalis atau kondemnasi atau penghakiman atau penghukuman. Ya, ini yang dilakukan oleh ahli Taurat tadi. Pendakwaan, penghakiman dan penghukuman. Sementara ada sisi satunya lagi, ekstrim satunya lagi adalah apathy or avoidance. Sebuah sikap yang nggak ada sama sekali perasaan, malah membiarkan begitu saja. Bahkan menghindar. Udahlah, nggak mau repot. Ngapain sih negur-negur orang berdosa? Emang lu pinter? Emang lu nggak berdosa begitu ya? Saudara, acceptance bukan berarti tidak menegur dosa. Yesus tegur, dia mengatakan, go and sin no more. Pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Saudara, kita lihat bagaimana Yesus mempraktekkan ada in the middle. Love and truth itu terpraktekkan dengan baik. Dia tegur dengan kasih dan dia mengasihi dalam kebenaran, juga di dalamnya ada peneguran. Dan inilah yang harus kita praktekkan. Coba kalau kita lihat di garis itu kita ada di mana? Ada ke arah yang kanan, yang ke apathy atau avoidance, penghindaran atau pengelakan, mengelak atau tidak berperasaan sama kayak udahlah, lu jangan ganggu gue begitu ya. Gue di garis sini, lu di garis situ. Saudara, ini bukan hubungan yang true. Atau sebaliknya hubungan yang lalu kemudian mata ganti mata, gigi ganti gigi, balas dendam berlaku. Ini juga bukan sebuah hubungan yang true. Bukan yang love best, bukan berdasarkan cinta. Saudara, pesan penting dari tema ini adalah letakkanlah batu-batumu. Contoh sederhana adalah apa? Kalau kita menyebarkan gosip, hampiri orang yang kita gosipkan. Ajak dia bicara, mohon maaf. Vitamin F itu penting sekali. Nanti ada saudara di dalam satu bab tentang strong relationship. Forgiveness. Untuk friendship perlu forgiveness. Contoh kedua, jika hatimu keras terhadap seseorang, lakukanlah tindakan pelayanan bagi mereka. Minta Tuhan ubah hati dia, juga hatimu. Contoh ketiga, jika engkau berlaku buruk terhadap seseorang, hampirilah dia juga, hampirilah hari ini juga dan minta maaf sama dia. Biar ini boleh menjadi sebuah gereja yang, saudara tahu Dietrich Bonhoeffer pernah bikin sebuah gereja Confession Church.
Gereja di mana orang-orang berani mengaku dosa bukan karena takut, bukan karena asal ngomong, tapi kan ada penerimaan di gereja itu. Didoakan, oke, yang berdosa datang kepada Tuhan. Saya juga nggak luput dari dosa. Ayo kita berjuang bersama. Jadi pribadi-pribadi yang sadar bahwa kita abnormal, saling menghargai, saling memahami, saling menerima, saling mendoakan supaya ketidaknormalan kita tidak merusak tubuh Kristus. Tapi kita dipakai. Saudara, tidak ada orang sempurna dalam Alkitab yang Tuhan pakai. Dari Adam, Abraham, terus Musa, Daud, ada yang sempurna. Semua ketidaksempurnaannya dicatat, saudara. Kenapa? Itu dicatat dosa-dosa mereka. Supaya acceptance terjadi. Saudara, saya tutup, ini kesimpulan saya sendiri setelah baca bab 5 tentang acceptance. We need the fresh air in community. Kita butuh udara segar. Kalau tadi water, sekarang air dalam bahasa Inggris yang artinya udara. Apa itu air? Acceptance, introspection, and repentance. Kita perlu this air, udara yang fresh, udara segar. Bukan air conditioner seperti yang ada dalam ruangan ini. Tapi ini benar-benar the true air, udara yang perlu kita miliki dalam fellowship. Ada penerimaan di sana. Sebuah tindakan dari hati. Mengakui kepada orang-orang yang kita anggap abnormal itu, bahwa keberadaan mereka kita hargai sekalipun mungkin, maaf, mereka troublemaker, mereka mungkin menyulitkan kita, merepotkan kita, menggelisahkan atau melukai kita. Kita bilang terima kasih kepada musuh-musuh kita yang bertentangan dengan kita. Karena tanpa ada mereka kita gak bisa belajar tentang perbedaan mungkin. Lalu kemudian acceptance juga bicara tentang menerima itu bukan satu hal yang berarti membiarkan segala sesuatu, perilaku semuanya oke, kita terima. Bukan begitu. Tapi sebuah acceptance in truth, penerimaan dalam kebenaran. Yang lalu dari situ mengalir, dari acceptance itu muncul sebuah sikap introspeksi diri. Bukan investigasi orang lain. Bukan interogasi orang lain. Tapi introspeksi. Dan inilah sebenarnya yang Tuhan ingin untuk kita praktekkan. Ketika Tuhan bilang bahwa siapa yang tidak berdosa, dialah yang pertama melemparkan batu itu. Itu adalah undangan untuk introspeksi diri. Dan semua orang pulang sambil periksa diri. Iya ya, siapa gue ya yang mesti lempar batu? Harusnya tuh batu ke gue juga. Ke saya juga karena saya pendosa. Bahkan lebih besar dosanya dari dia. Saudara, gak ada dosa besar, dosa kecil. Tinggal masalahnya dosa itu kelihatan atau tidak kelihatan aja. Diketahui orang atau tidak diketahui orang. Dosa yang sembunyi-sembunyi juga banyak kita lakukan kok. Sin in spirit sama sin in flesh. Yang flesh itu justru yang sering kali kelihatan dan kita hakimi. Tapi sin in spirit lebih bahaya. Kita lupa lihat dan lupa bertobat dari situ. Introspeksi ini juga perlu kita ubah dari condemnation to introspection. Dari penghakiman, dari penghukuman itu menjadi periksa diri. Yesus juga bilang, aku juga tidak menghukum kamu. Padahal Yesus pantas menghukum karena dia yang satu-satunya tidak berdosa dalam konteks itu. Dan yang ketiga, repentance, go and sin no more. Pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Undangan untuk tidak berbuat dosa lagi, sebuah undangan untuk pertobatan terjadi. Repentance, sebuah pertobatan di mana ada sebuah penerimaan yang menjadi pintu masuk untuk pertobatan itu terjadi. Saudara, orang makin ditolak, dia makin bisa mengelak, saudara. Percaya deh. Tapi makin dia diterima, dia akan makin jujur tentang dirinya. Siapa dirinya. Abnormalnya kita bisa ketahui. Ketika apa? Dia kita terima. Tapi makin kita tolak, dia makin mengelak untuk bicara. Tembok yang dibangun oleh apa? Penolakan kita. Penolakan itu ibarat tembok yang memutuskan hubungan kita dengan orang lain. Tapi penerimaan, acceptance itu semacam redirection yang menjadi jembatan untuk supaya orang datang kepada kita dekat dan kita dekat kepada dia. Saudara, kita butuh fresh air ini. Ayat penutup kita baca sama-sama. Yuk baca satu ayat ini di dalam Roma 8 ayat 1-2, 1, 2, 3.
Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Saudara, ayat ini juga dikutip oleh John Ortberg untuk mengingatkan bahwa siapa kita yang pantas menghakimi? Gak ada. Kalau kita sudah di dalam Kristus, no space, no room for judgment. Tidak ada ruang untuk menghakimi. Yang ada adalah room for loving. Ruang untuk mengasihi. Ruang untuk supaya kita jadi indah. Karena hidup kita dibuat indah. Kalau kita nyanyi semua baik, mau gak kita jadi baik? Mau gak hidup kita diperbaiki oleh Sang Maha Baik? Beri diri diperbaiki supaya komunitas kita jadi lebih baik. Biar apa yang saya bagikan dari buku ini, Everybody's Normal Till You Get to Know Them, menjadi inspirasi buat kita. Tanyakan sama diri, saya pelempar batu atau saya penerima orang-orang yang sebenarnya hatinya sedang keras seperti batu? Saya pelempar batu atau saya berpijak kepada batu karang Yesus Kristus itu yang penuh dengan cinta kasih? Periksa diri dulu sebelum menegur orang lain. Periksa diri dulu sebelum kita mau memaparkan kesalahan orang lain. Tak satu pun dari kita yang bersih. Semua kita berdosa di mata Tuhan. Dia mau jadikan kita baik dan berarti di hadapannya.